Halo, selamat datang kembali teman setia Dongeng Drakor 99. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita simak dongengnya. Di video kali ini akan menceritakan sebuah film berjudul If. Balas dendam dengan perselingkuhan karena kematian ayahnya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kang Yeon Kyum yang sedang berada di atap gedung. Entah apa yang dipikirkannya, dari tatapan wajahnya terlihat sedih. Hari itu dia akan konferensi pers untuk perayaan kesuksesan bisnisnya. 사무실만 하네요. 사모님께서 Di saat yang sama, istrinya bernama Han Sora, wanita kaya elit sedang berada di sebuah butik untuk shopping yang didampingi para pengawalnya. Di konferensi pers, Yeon Kyum mengungkapkan rasa bangga dan keberhasilannya berbisnis. Sayangnya, semua wartawan yang hadir lebih ingin menanyakan mengenai berita skandal Yeon Kyum yang baru saja tersebar. Hingga berita skandal itu menutupi berita kesuksesannya. Sora yang sedang berada di butik mendapat berita tentang skandal itu. Tentu saja membuatnya marah. Setelah berhasil pergi dari hadapan wartawan, alih-alih pulang ke rumah untuk menemui istrinya, Yeon Kyum malah pergi menemui wanita lain bernama Lee La-el. Di bagian lain, ayah Sora bernama Han Panro adalah seorang mantan Perdana Menteri. Dia sedang menghukum dua orang pria yang sudah berani melaporkan kejahatannya kepada jaksa. 경력 20년에 저걸 못 맞춘다는 게 찌르고. Dia marah saat sekretaris yang menelpon untuk memberitahukan skandal Kang Yeon Kyum yang juga menantunya. Dia memerintahkan sekretarisnya untuk segera menghubungi semua media agar menghapus artikel tersebut. Ayahnya menelpon dan memarahi anaknya karena tak becus mengurusi suaminya, yang tentu membuat Sora semakin tertekan. 오케이 미치라고 해! Di tempat lain, seorang pria bernama So Eun Pyong baru saja menemui presiden. Dia juga sudah mendengar berita skandal Kang Yeon Kyum. Banyak orang yang ingin tahu siapa wanita selingkuhan yang dimaksud itu. 식사하자세요. 우리 다 가. 3 bulan lalu, hubungan Kang Yeon Kyum dan istrinya memang tak harmonis. Mereka sering selisih paham hanya masalah sepele. Keluarga Kang menghadiri upacara penerimaan TK Lian, di mana cucunya bersekolah. Selama pertunjukan di sekolah, Yeon Kyum tidak tertarik sama sekali. Meskipun Sora menunjukkan sikap manjanya. Namun, semua berubah saat menampilkan tarian tango dari seorang wanita muda bernama Lee La-el. Rupanya, anak sang penari ini pun bersekolah di TK elit tersebut. Yeon Kyum terus memperhatikan sang penari. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Selesai pertunjukan, kepala sekolah memberitahu Sora dan Yeon Kyum kalau Putri La-el akan satu kelas dengan Dabi, anak mereka. Tidak hanya pandai menari, kemampuan sosial La-el juga sangat bagus. Dia orang yang mudah bergaul. Sora kelihatannya sangat meremehkan La-el dan tidak ingin mengenal dirinya. Ternyata suaminya bernama Jin-wook mengenal Yeon Kyum. Dia mantan pegawainya. Sementara Yeon Kyum hanya terus memperhatikan La-el karena telah terpikat olehnya. 이쪽은 제 아내입니다. Hari pertama anak-anak TK Lian akan bersekolah.
Pak Han mengantarkan cucunya karena kedatangannya membuat gerbang TK ditutup dan tak diizinkan wali murid lain masuk. Lael yang baru saja tiba mencari tahu apa yang terjadi. Dia melihat Pak Han dan anak buahnya bernama Kim Jung Chul. Begitu melihat wajah Jung Chul, kaki Lael langsung lemas. Rupanya dia memiliki masa lalu yang buruk dengannya. Kesempatan itu membuat Lael bertatapan dengan mata Yeon Kyum. Di tempat lain, So Eun Pyong sedang melakukan seminar untuk 부ku barunya. 이가 맛집 소개해주는구나 하고 썼습니다. 고시 공부할 때 저도 Saat Eun Pyong pulang, ada seorang kurir yang mengantarkan paket untuknya, yang rupanya sejumlah uang untuk diberikan pada Lee Lael. Dia langsung teringat kejadian 13 tahun lalu, di mana Eun Pyong adalah seorang pengacara hak asasi manusia yang jujur dan selalu memberikan keadilan pada para korban. Suatu hari, saat dia sedang mau mencari bukti untuk kasus yang sedang ditanganinya, dia bertemu dengan Lael. Eun Pyong merasa bersalah dan tidak tega karena harus mengirim Lael ke luar negeri di usianya yang masih remaja demi memastikan keselamatannya. 삶을 살아볼까 생각 중. Kembali ke masa kini. Setelah kepergiannya, Lael memutuskan semua hubungan, dan suatu hari, ibu Lael pun menghilang tanpa jejak. Nama Lael juga akhirnya memudar dari ingatan Eun Pyong, hingga dia menerima paket tersebut. 아빠가 미안해. Di masa lalu Lael tumbuh di keluarga yang bahagia. Ayahnya seorang pengusaha. Suatu hari, ayahnya mendadak hilang. Dia dan ibunya dibawa sekelompok pria ke sebuah gedung hanya untuk menyaksikan ayahnya yang sedang dianiaya. Yang bisa mereka lakukan hanya menangis dan terus memohon agar berhenti memukuli ayahnya. Pria bernama Jung Chul yang menyuruh kaki tangannya untuk memukuli ayahnya. Dia memaksa ayah Lael untuk mengaku sebagai mata-mata industri hanya demi uang. Dan ayah Lael pun tewas akibat siksaan tersebut. Lael dan ibunya melihat mayat ayah di rumah sakit. Mereka tidak diizinkan membawa tubuh ayah pulang karena Jung Chul sudah mengaturnya agar korban segera dikremasi dan pihak keluarga Lael tidak bisa melakukan wawancara. Peristiwa itu begitu traumatis sehingga membuat ibu Lael syok dan histeris. Ternyata, Jung Chul telah diperintahkan oleh Pak Han demi ambisinya untuk mendapatkan perusahaan baru bagi bisnisnya. Dari awal, Lael memang sudah menargetkan Yeon Kyum agar dapat ditaklukkannya, demi balas dendam kematian ayahnya. Waktu Lael mengajak suaminya ke ruang tunggu, rupanya itu bagian dari skenarionya. Hingga Yeon Kyum akan mengikutinya untuk mengembalikan gelangnya yang terjatuh, dan Yeon Kyum melihat mereka saat bermesraan. Lael menyadari kalau Yeon Kyum sudah tertarik padanya. Saat membaca nama Lael yang tertulis di memo tersebut, Eun Pyong langsung teringat dengan gadis SMA yang pernah ditolongnya 13 tahun lalu. Eun Pyong langsung menelpon asisten Gye Young. Dia sangat marah melihat apa yang dilakukan Jung Chul pada keluarga Lael. Namun, dia juga tidak berdaya melawannya. Eun Pyong berada di TKP karena dia pengacara ibu Lael. 전혀 모르는 돈이에요. Buki meminta bantuan Eun Pyong terkait suaminya yang ditangkap. Tiba-tiba saja, suaminya mengalihkan saham kepada Lael tanpa menjelaskan masalah apa yang sedang dihadapinya. Suaminya mengatakan kalau ini adalah cara untuk mengecoh Pak Han karena tidak akan menyangka sahamnya akan diberikan kepada anak di bawah umur. Kim Mi-sak memberitahukan Eun Pyong kalau anak buah Pak Han sering datang ke perusahaan dan terus menyarankan agar menggabungkan perusahaan dengan LY Group. Kini Gyo Young sudah menyadari betapa sulitnya kasus ini, karena Pak Han adalah pria paling menakutkan di negara ini dan juga terhubung dengan Badan Intelijen Nasional. Media pun memberitakan fakta palsu mengenai kematian ayah Lael dan memfitnahnya dengan menyebut ayah Lael sebagai mata-mata industri
yang melakukan bunuh diri. Setelah suaminya meninggal, Ibu Kim harus dirawat di rumah sakit, sehingga Lael melakukan pemakaman ayahnya seorang diri. 여러 번 확인했는데 확실해요. Kembali ke masa kini. Gyeoyong sudah mencari informasi mengenai paket yang diterima Eun Pyeon, namun semua informasi itu palsu. Dan tak ada nama Lael pada catatan imigrasi kalau dia memasuki negara ini. Tidak ada cara untuk memeriksa apakah mereka masih hidup. 여기 요양병원인데요. Lael dengan sengaja menukar tas anak-anak mereka sehingga terjadi salah faham yang membuat Sora dipermalukan dan rencananya ini berhasil untuk membuat keduanya saling bertengkar. Untuk mendamaikan mereka, Lael sengaja melibatkan Yoon Giem agar istrinya dan Damri berbaikan dengan berpura-pura menelponnya agar mereka dapat bertemu di sanggar baletnya bernama Sunbin. Setelah Yoon Giem datang, Lael menjelaskan tujuannya bertemu terkait masalah Dabi di sekolah yang ketahuan memakai popok dan ditertawakan temannya. Kemudian Dabi melukai temannya tersebut. Dan selama berbincang, mata Yeon Kyum hampir saja copot karena terfokus pada wajah Lael yang kuning langsat dan mulus. Dasar kucing dapur ya. 기분 좀 풀렸다. Di bagian lain, Sora malah berselingkuh dengan pengawalnya. 같은 거 들은 거 있냐고. 사업 얘기만 하시고. Sesampainya di rumah, Yeon Kyum menghibur Dabi yang bersedih. Dia menawarkan Dabi untuk ikut les balet. Tentu saja yang senang tak hanya Dabi ya, tapi ayahnya juga punya misi khusus deh. Sementara Lael, dia sedang mencari informasi mengenai LE Group di tempat rahasianya. Dia memang menargetkan untuk menggait Yeon Kyum. 북형, 그럼 뭐 내가 무서워. 애 얼굴을 긁고 사과도 안 하다니요. Kini Lael berkomplot dengan Ibu Damrin guna melawan Sora. Dabi yang sudah ikut kursus balet kini dijemput oleh ayahnya. Pada kesempatan itu, Yeon Kyum mengembalikan kalung yang ditemukannya saat di pesta tempo hari. Sejak itu pikirannya terus tertuju pada Lael. Yeon Kyum bahkan bersedia mengantar jemput Dabi yang berlatih balet di rumahnya untuk bertemu dengannya. 제가 좀 늦었죠? Sementara, Lael sendiri terus menggoda Yeon Kyum dengan cara yang sangat halus. Rupanya gairah Yeon Kyum meningkat, bahkan hanya dengan mengingat wajah Lael. Yeon Kyum yang tidak tahan melampiaskan hasratnya pada istrinya, Sora merasa bahagia karena sudah 5 tahun dia tak pernah dicolek suaminya. Waduh, kok bisa ya? Eun Pyeon pun mencoba mencari tahu dengan mencurigai Sunbin sebagai Lael. Namun, karena Lael tak ingin rencana balas dendamnya terbongkar, dia pun membantahnya. 나 봐요. 저는 김선빈이에요. Ibu Lael bernama Bu Kim Jin Sok yang telah mengubah wajahnya juga kompak berpura-pura tak mengenal Eun Pyeon. Yang tentu saja membuat Eun Pyeon jadi kebingungan. Di suatu ruangan, ternyata Lael memang sudah membuat rencana balas dendamnya dengan matang. Sementara itu, Yeon Kyum masih terus memikirkan Lael sambil memeluk Sora dengan dingin. Dengan strateginya berpura-pura untuk mendamaikan Bu Domrin dengan Sora, dia dapat mengambil hati dan kepercayaan Sora. Apalagi, Lael pintar merendahkan diri dan menyanjungnya. Terkadang Lael kini diajak untuk ikut menemaninya kemanapun Sora pergi. Bahkan, dia diminta menjadi wakil wali murid di sekolah TK elit tersebut. 라엘의 눈빛. Sementara Eun Pyeon memberitahukan asistennya bahwa dia masih penasaran jika Sobin itu adalah Lael. Dia teringat dengan tatapan matanya. Ini pasti ada hubungannya dengan Presiden Direktur Hyun Gyum. Karena atasannya bersikeras untuk membuka tabir teka-teki ini, akhirnya si asisten bersedia untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
Hari demi hari kedekatan Lael dengan Sora semakin akrab saja. Dia mempercayakan Lael sebagai penata busananya. 사모님 거울 보세요. Malam harinya, Sora mendekati suaminya untuk bermesraan. Apalagi ayahnya yang terus meminta agar mereka mendapatkan anak lelaki guna meneruskan garis pewaris usahanya. Sora meminta Lael agar diikut sertakan ke pesta yang digelar di villa pribadi mereka. 좋아하셨어요? Karena tak dapat menolak, akhirnya dia pun menyetujuinya. Mengetahui Yungum menelepon Lael membuat ibu angkatnya merasa yakin bahwa rencana mereka berjalan mulus. Sepengetahuannya, ponsel utamanya selalu disadap oleh istrinya. Mungkin ini menggunakan ponsel lain yang dirahasiakannya. 스스로 선택한 감옥에서 살다. Di acara pesta, semua tampak berjalan lancar dan perhatian Yeon Kyum juga tak lepas darinya. Saat keluar dari mobilnya, Bujung menerima telepon tak dikenal. Namun rupanya itu hanyalah jebakan saja, di mana orang yang menelponnya itu langsung dapat melarikan mobil dan menabraknya. Dalam permainan kasino, Lael dapat memenangkan permainannya. 게임 포기하는 거야. Sementara Jungyu menerima telepon dari seseorang guna memberitahukan tewasnya Bujung karena ditabrak mobil. Kim Jung-chul datang ke pesta setelah membunuh Bujung yang dapat merusak reputasinya. Rupanya kedatangannya malah membuat kacau suasana pesta, yang hampir saja Yoon-gyu menamparnya. Tapi untunglah, Sora langsung mengajaknya untuk bermain kasino. Namun Jung-chul malah melihat keberadaan Lael yang langsung saja so akrab. Sementara, trauma yang dialami Lael sulit untuk ditahan. Keadaan berubah tak terkendali bagi Lael ketika Jung-chul datang ke pesta tersebut. Untuk menghindari kekacauan, Lael memilih menyepi dan menyakiti diri sendiri untuk melampiaskan traumanya. Yeon Kyum yang melihat membantu mengobati luka di kaki Lael. Eun Pyong mendapat informasi dari asistennya bahwa suami Lael sebelumnya dia bekerja di perusahaan gendik milik ayah Lael. Dia ikut aktif dalam penyerahan perusahaan gendik ke Ellie. 야, 잘했다. 회장하고 같이 근무했어요. Ibu Moon-hye memarahi Lael. Dia adalah wanita yang tinggal bersama Lael selama ini. Rupanya, dia bukan ibu kandung Lael, melainkan korban lain dari komplotan Han Panro. Moon-hye marah karena Lael bersikap rapuh dan menyakiti dirinya sendiri, yang tentu akan membuat Yoon-gyu mencurigainya dan bisa menggagalkan rencana balas dendamnya. Sora sedang mengungkapkan unek-uneknya kepada Lael bahwa ayahnya dan dia kesulitan untuk menghubungi Eun Pyun untuk bertemu dengannya, karena semua kontak oligarki diblokirnya. 믿음. Jika dia dapat mempertemukan mereka, tentu ayahnya akan memberikan hadiah padanya. Berita itu tentu seperti tanda agar Lael membantunya. Dia bersedia membantu untuk mempertemukan Eun Pyong dengan caranya sendiri. Tentu pendapat Lael membuat Sora antara yakin dan tidak. Lael sendiri sebenarnya tengah bingung, karena si Eun Pyong sudah menyadari identitas aslinya. Dalam upacara persembahan untuk leluhur, Sora selalu mendapat tekanan karena mertuanya belum mendapatkan cucu laki-laki juga, padahal usianya telah lebih dari 40 tahun. Kejengkelannya diberitahukan pada Lael, apalagi dia telah merencanakan jadwal operasi untuk mendukung kehamilannya. 없이 아들 하는데 왜 억지라고 말을 못해요? 산부인과 성형해야겠다. 언니, Kedatangan Yoon-gyum ke rumah membuat Lael akan pergi dari rumahnya karena takut mengganggu mereka. Namun Yoon-gyum tak keberatan ada Lael di rumahnya.
Ya tentu aja ya, ada ikan di rumah. 잔 준비할게요. Saat Lael akan mengambil botol wine, karena tangannya tak sampai, sehingga Yoon Gyum yang memang sudah mengutitnya membantunya. Tentu kesempatan itu benar-benar dimanfaatkannya. Namun saat Yoon Gyum akan menciumnya, tiba-tiba dia tersadar jika mereka akan melakukannya di rumah. Dia menolak dan malah mencurigai Lael apa yang sedang direncanakannya. Tapi kesalahpahaman Yoo Gyum tak diperlihatkan saat di depan Sora. Saat mereka rapat untuk membicarakan event di sekolah anak-anak, tiba-tiba Eun Pyong menghubungi Lael. Dia berjanji akan bertemu besok di sekolah TK elit tersebut. Hal ini membuat Sora melaporkan pada ayahnya bahwa Eun Pyong akan datang ke sekolah cucunya. Namun Sora belum menjelaskan keberadaan Lael. Sementara, Eun Pyong masih memikirkan status Lael yang masih tak mau berterus terang padanya. Esok harinya, Eun Pyong datang menemui mereka di sekolah. Dia adalah senator termuda yang tak dapat disogok. Selesai pertemuan, Eun Pyong mengajak Lael untuk mengitari sekolah. Eun Pyong menceritakan bahwa ayah Lael sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Karena itu, dia ingin membalas kebaikannya meskipun itu pada putrinya. Mendengar hal ini membuat Lael jadi serba salah. Dia berusaha merubah topik pembicaraan. Namun Eun Pyong malah menyerahkan berkas tentang silsilah keluarga Yeon Kyum kepadanya. Kedatangan Juncho membuat Lael segera bergegas pergi sambil membawa berkas tersebut. Dari berkas tersebut, Lael mengetahui bahwa Yeon Kyum bukan anak sah pemilik Ali Group. Dia adalah anak pelayan dari pimpinan Ali Group. Dengan keadaan seperti itu, rencana Lael bisa gagal, karena artinya Yeon Kyum adalah sasaran yang salah. Namun, Lael tetap melanjutkan rencananya. Dia bahkan membantu Sora berlatih tango untuk merekatkan hubungannya dengan Yeon Kyum. Karena tekanan Pak Han, Yeon Kyum terancam dari posisi penerus perusahaan jika mereka tidak segera memiliki anak lelaki. Namun, usaha Sora tidak mendapat sambutan baik, sehingga wanita itu mencari kepuasan lain pada Mundawan. Sora yang sibuk berselingkuh meminta Lael mengantarkan putrinya pulang. Kesempatan itu tidak disia-siakan Lael untuk mencari tahu keberadaan berangkas berisi buku besar yang berada di ruangan Yeon Gyum yang tentu bisa menjatuhkan Ali Group. Berkat bantuan Dabi, pintu rahasia yang merupakan ruang berkas milik mereka pun diketahui Lael. Di bagian lain, kedatangan Yeon Gyum ke rumah langsung diberitahukan ada Ibu Boram di rumahnya. Saat mereka mencarinya, rupanya terdengar oleh Lael sehingga dengan gerasah-gerusu dia pun keluar dari ruangan tersebut. Walau hampir tertangkap basah, namun resiko yang harus dilakukannya begitu besar. Kedatangan ayahnya ke ruang tersebut membuat Dabi menangis karena terkejut. Lael yang pulang dari rumah Dabi masih merasakan gemetaran di mobilnya, sehingga dia menghentikan mobilnya. Saat tiba di rumahnya, Eun Pyong sudah menantinya. Karena stres, Lael meminta Eun Pyong tak menemuinya. Tapi dengan refleks, Lael membuka jaketnya sehingga luka yang berada di lengannya membuat Eun Pyong menegurnya tentang masa lalu mereka, yang tentu membuat Lael terbuka penyamarannya deh. 더 큰 고통으로 덮어야 Eun Pyong berusaha menghentikan balas dendamnya, karena saat ini akan lebih berbahaya lagi. Namun Lael tak mungkin menghentikannya. Eun Pyong meminta maaf karena di masa lalu dia tak dapat melindunginya. Namun kini dia menawarkan bantuannya jika Lael membutuhkannya. Malam harinya, Lael teringat di mana saat dia membaca potongan berita koran yang tersimpan di dalam buku Tango yang ditemukannya, bahwa Ibu Yeon Gyum
memang pembantu di rumah tersebut yang melahirkannya. Malam saat Elle akan tampil, Yeon Kyum datang memenuhi undangan yang dia berikan. Setelah mengetahui bahwa Yeon Kyum juga punya trauma karena ibunya tewas dibunuh, Lael tetap meneruskan rencananya. Umpan yang dia sebar akhirnya berhasil ditangkap Yeon Kyum. Lelaki itu bertekuk lutut di hadapan Lael. Setelah terpedaya dengan rayuan Lael, kini Yeon Kyum memperlakukannya dengan kasar. Dia hanya akan menganggap Lael sebagai budak peliharaan yang harus menuruti semua permintaannya. 법정에 세우려고 인생 전부를 걸었어. 점을 말하세요. 강윤겸한테 쉽게 Namun, keadaan berbalik. Pada pesta yang turut dihadiri Eun Pyeon, Lael menggunakan pesonanya untuk menguasai Yeon Kyum. 드라이암 12시. 다 놀아. 나를 너무 좋아하신다고. 당대표 주관 변협 쌤. 내가 좋아하는 장미로 Dia meminta Yeon Kyum datang menemuinya tepat di hari ulang tahun Sora. Serangan lain yang Lael keluarkan adalah teror berupa rekaman suara mendiang ayahnya. 난볼 테니 그 안에 어떻게 Selaku pemilik Gedix, Kim Mi-sak dan kepada sang suami yang tentu membuatnya kelabakan. Setelah sempat menimbang, Yeon Kyum memutuskan mendatangi Lael daripada ikut merayakan ulang tahun Sora. Sementara dia telah memesan kamar hotel di hari ulang tahunnya. Namun, sesampainya Sora di kamar hotel, dia tak menemukan suaminya. Yeon Kyum malah menghabiskan malam bersama Lael. 선물은? Hal ini membuat Sora murka, mengetahui suaminya tak pulang semalaman. Sora bermaksud ingin mengadu pada ayahnya. Namun, malah didamprat ayahnya karena telah mengganggunya. Kasihan deh lo. 넌 아직도 생일 하나 못 챙겨 먹냐? Ironisnya, Sora menghubungi Lael untuk mengadukan kekesalannya karena suaminya yang menghilang. Dia tak tahu kalau sang suami mau bobo-boboan sama dirinya. Tapi, kesedihannya sedikit terobati ketika Lael memberinya proposal mengenai ide untuk menguasai pasaraya milik kakak lelaki Yeon Kyum. Esok harinya, saat Yeon Kyum terbangun, dia baru menyadari jika tertidur selama ini. Ya, maklum aja, karena sudah kerja lembur semalaman. Sesampainya di rumah, Yeon Kyum melihat keadaan bagai kapal pecah yang hancur kena tsunami, serta tatapan istri yang mirip mak lampir. 다들 퇴근해. 내가 원하는 거. Rupanya, Lael mendengar perselisihan mereka dengan menyadapnya. Di bagian lain, suami Lael terkejut. Saat dia memberitahukan paket dari Taejun, dia berdalih mungkin paketnya salah alamat. Mengetahui suaminya begitu panik, Lael dan Bumun dapat memastikan bahwa suaminya memang terlibat dengan kejahatan pada ayahnya di masa lalu. Rencana itu membuat Park Han dan Jung Chul antusias dengan proyek tersebut. Mereka berencana menggabungkannya dengan proyek Zeus yang melibatkan Eun Pyeong. Serangan lain yang Lael keluarkan adalah teror berupa rekaman suara mendiang ayahnya, Lee Tae-jun, selaku pemilik Gedix kepada Wakil Presiden Direktur LY Group, Kim Mi-sak. Dia juga mengirim sebuah video pada sang suami, Jang Jin-wook, atas nama Lee Tae-jun. Video tersebut berisi rekaman saat Lael yang masih remaja terluka akibat penganiayaan yang dilakukan Park Han dan anak buahnya. Lael lantas meminta Jin-wook untuk berkata jujur.
Jika tidak, dia tak ingin disentuh oleh Jin-wook. Lael berhasil membuat Jin-wook kelabakan. Keberhasilan Lael berlanjut ketika Park Han menyukai idenya untuk menguasai pasaraya keluarga Yeon-kyum. 민다. 네. Walau ide tersebut bukan berasal darinya, Sora cukup puas melihat ayahnya senang. Lael lantas menceritakan hal tersebut pada Eun Pyeong untuk mencari tahu keberadaan ibu kandungnya. Sayang, Eun Pyeong tak tahu banyak mengenai ibunya itu. 하시는 거 있으세요? Kebahagiaan Park Han dan Sora di sisi lain justru menjadi masalah untuk Yeon-kyum. Lelaki itu dihina oleh sang ayah karena lahir dari seorang pembantu. Ayahnya kini lebih mementingkan kakaknya sebagai anak sah. Dia akan dikeluarkan dari daftar penerima warisan oleh ayahnya. Sejak itu, Yeon-kyum pun bertekad menghancurkan ayahnya, dan Park Han serta Sora dan orang-orang yang membuat hidupnya menderita. Dia berambisi menguasai LU Group seorang diri dan meminta Lael mendampinginya. Lael pun bersedia dan kemudian dia kembali melancarkan serangan lain dengan mempengaruhi Sora untuk mencurigai bahwa suaminya memiliki wanita lain. Park Han mulai menjalankan aksinya untuk melobi Eun Pyeong. Tentu saja disambut positif olehnya karena memang berniat menjebaknya. Di bagian lain, Jun Gyum sudah tergila-gila sama Lael. Dia memintanya agar tak meninggalkannya. Namun Moon Hye mencium gelagat jika Lael tampaknya mulai jatuh cinta pada Yeon Gyum. Wanita parubaya tersebut tak ingin Lael menggagalkan rencananya yang sudah disusun mereka sejak bertahun-tahun lalu. Untuk memulai balas dendamnya, Yum Gyum menyuruh sekretaris untuk mengirimkan 2 buah koper yang ada di dalam mobilnya kepada ayahnya dan mertuanya dengan maksud akan mengadu domba keduanya. Mendapati isu suaminya selingkuh, hal ini membuat Sora mendesak Lael untuk memberitahukan identitas wanita yang jadi simpanan sang suami. 내가 누군지 잊었어? Sambil bermain di air keruh, diam-diam Lael terus memancing emosi Sora dengan memberikan bukti-bukti perselingkuhan. Dia mempermainkan kemarahan Sora yang sulit dikontrol semenjak mengetahui suaminya berselingkuh. 누구 건지 말해. Kedatangan Yeon Gyum membuat suasana makin panas. 아까 그 회의는 뭔데요? 다시는 회사에 오지 마! Setelah Sora pergi, Yeon Gyum pun memeluk Lael. Saat itulah suaminya melihatnya. Sesampainya di rumah, suami Lael mengadukan perselingkuhannya pada Bu Moon Hye. Karena dipojokkan, akhirnya Lael mengaku memang tinggal bersama Yeon Gyum beberapa hari dengannya. Untuk menuntaskan rencananya bersama Yeon Gyum, dia pun pergi dari rumah. Walau sang suami telah melarangnya, Sora telah menghabiskan waktu bersama Do-won selama beberapa hari. Pada saat itu, Lael menelpon Sora. Dia memberitahukan bahwa Yeon Gyum membelikan mobil untuk seorang wanita. Dia pun mengirimkan bukti foto nomor plat mobil beserta warnanya dan di mana mobil itu sekarang. Enggak berpikir lagi, Sora langsung mengejar dan menemukan mobil tersebut. Karena sangat penasaran, dia menyuruh Do-won untuk menabrak mobil itu. Sora pun turun dari dalam mobilnya dan ternyata itu adalah pengawal yang disewa Yeon Gyum untuk menjaga Lael. Sora langsung tersadar detik itu juga kalau dia sudah salah. Sora sangat malu karena sudah salah orang. Di saat yang sama, orang-orang mulai berkerumun karena suara tabrakan dan sirine mobil polisi juga terdengar. 동남경찰서 뺑소니 전담하면 됩니까? Sora dan Do-won memang berhasil kabur dari TKP, tapi tidak dari rekaman CCTV. 없습니다. Sementara Yeon Gyum
sudah tahu kecelakaan yang dibuat oleh Sora. Dia amat marah karena kecelakaan itu menggunakan mobil perusahaan, sehingga polisi jadi datang ke kantor Ellie Group. 소라 이거 어디 갔어? 아직 안 들어. Karena Pakhan telah mengetahui kecelakaan itu, membuat Sora sampai bersembunyi di hotel. Karena takut ketahuan hubungan gelapnya dengan Do-won, sehingga dia panik, dia menghancurkan ponsel Do-won dan memperingatkannya. 이라엘. Akhirnya berita tabrak lari muncul di media. Bu Moon-hee yang melihat berita itu, dia langsung tahu kalau itu adalah perbuatan Lael. Begitu juga dengan Eun-pyeon yang melihat berita itu, menduga kalau Lael adalah orang yang menyebabkan itu semua. 어떻게 하는 거야? 이것도 제 탓입니까? Karena tidak bisa menemukan Sora, Yeon-kyum pergi menemui mertuanya. Tapi Pakhan malah menyalahkan Yeon-kyum yang tidak bisa mengurus istrinya. Aksi adu domba kedua mertua itu berhasil membuat ayah Yeon-kyum terpancing emosi. Waktu itu, saat dia mendapat kotak yang diterimanya, dia mengira bahwa kotak itu pemberian Pakhan. Isi kotak itu adalah foto dan video saat dia menyuap petinggi-petinggi Elye untuk mendapatkan saham Yeon-kyum. Untuk menyerang balik Pakhan, sekretarisnya berhasil mendapatkan video tabrak lari Sora yang terekam bahwa Sora sedang bersama dengan seorang pria di dalam mobil. Namun, sosok pria itu tak kelihatan jelas. 꼭 한번 만나보고 싶었습니다. Tak buang waktu lagi, 처음 뵙겠습니다. Pakhan langsung pergi menemui Pakhan untuk balas mengancam. Dia memberikan Pakhan sebuah flash disk yang berisi rekaman CCTV tersebut dan memberitahu jika anaknya selingkuh. Padahal, saat itu Pakhan lagi berada di sebuah acara. Eun-pyeong yang berada di lokasi melihat adanya konflik internal di hubungan kedua besan tersebut. Dia menduga kalau Lael ada keterkaitannya. 새벽 뺑소니라니. 당신 이렇게 단숨에 달려온 거 보니까. Sora berhasil menangkap pengawal wanita yang kabur waktu itu. Dia disiksa habis-habisan sama Jung-chul. Sora melihat kondisi pengawal itu sudah babak belur. Namun, dia tetap tak mau buka mulut dan memberitahu siapa selingkuhan Yeon-kyum. 지혜비 협박하는데 날 이용했단 말이지. Pakhan marah besar gegara ancaman besannya. Tapi Jung-chul meyakinkan kalau Sora tak selingkuh. Dan pria di CCTV itu adalah supir pengganti. Dan untungnya Pakhan mempercayainya. Lael menyerahkan sebuah flash disk yang berisi pengakuan Kim Mi-sak yang menjual perusahaan Gedix. Pengakuan itu bisa menjadi daftar barang bukti mereka. Lael ternyata tetap mengikuti rencana awal untuk mengumpulkan bukti guna mengajukan gugatan. Meskipun dia sudah punya rencana lain, yaitu membuat Sora diceraikan, tapi rencana itu tidak akan mempengaruhi rencana awal mereka. Karena kini dia mulai mencintai Yeon-kyum. 윤겸이한테 전화해봐. 너 맞아. 이놈 원래 내 거야, 이 도둑놈의 새끼들아. 당신이 회사 처먹으려고 인가? 야, 너 새끼야, 너 이거 아시냐? Yeon-kyum semakin mencintainya. Dia tidak bisa melepaskan Lael. Saat mereka bertemu, Yeon-kyum langsung memeluknya. Kemesraan mereka terlihat suaminya. Meskipun dia bawahannya. Dia tak terima atasannya selingkuh dengan istrinya. 범죄를 말려야지. Pertengkaran pasutri ini tak terhindarkan hingga membuat Lael hampir 내 terjatuh. 아내라고. 이런 행동을 Hal 하는 itu 한 membuat Yeon-kyum memperingatkan Jinwook. Tentu saja, emosi Jinwook sebagai suaminya semakin tersulut. Pertengkaran pun tak terelakkan lagi. 여전하면 운명을. Lael juga menyadari betapa berbahayanya tindakannya saat ini. Makanya, dia meminta tolong Eun-pyeon untuk menjaga Bu Moon-hee. Permintaan itu membuat Eun-pyeon semakin menyukai Lael. Bahkan, di saat bahaya yang mengintainya, dia masih mempedulikan orang lain.
Karena itu, dia tak bisa menutupi perasaannya lagi. Dia ingin Lael tahu bahwa dia mencintainya dan akan mendukungnya. Mendengarnya membuat Lael terkejut dengan pernyataan cinta Eun Pyeong yang begitu tiba-tiba. Walau perasaan itu tak perlu dibalasnya, yang penting agar Lael tahu perasaannya. 너라는 존재가 나한테 얼마나 소중한 존재. Yeon Kyum sendiri tengah di atas angin karena berhasil menguasai pasaraya yang sebelumnya direncanakan untuk sang kakak. Sora mulai bekerja di pasaraya menjadi direktur berkat Yeon Kyum. Tapi hal ini malah membuat ayahnya marah. Dia nggak berani mengangkat teleponnya. Apalagi sejak media memberitakan tawuran antar kedua besan tersebut mendapatkan pasaraya. 아빠가 Kemarahan ayahnya tak dapat diredam kembali oleh Junchul. 하게 됐고요. 지가 아, 대단해요. 야, 시끼야! Besoknya, mereka pergi ke sanggar sekolah. Setelah berbulan-bulan, mereka baru melihat rekaman CCTV mengenai kejadian tas Noul yang tertukar dengan Danbi. Mereka baru mengetahui jika Lael yang melakukannya yang tentu membuat mereka marah. Tak hanya itu, Boram juga akan dikeluarkan dari TK elit itu, dan Lael tidak akan lagi menjadi perwakilan orang tua murid. Selain itu, mereka akan membubarkan grup tari tango yang dibentuk Lael. Si Lael menanggapinya hanya dengan tertawa, sehingga kedua temannya pun pergi. Hanya Sora yang masih tetap ada di sana. Lael mulai memutar musik dan menari-nari. Tingkahnya membuat Sora jengkel. Setelah Sora pergi, Lael langsung menelpon Yeon Kyum. Ternyata untuk mengajaknya bertemu, dan mereka pun melanjutkan pertemuannya di hotel. Namun, pertemuan itu tak diketahui Yeon Kyum, bahwa sebelum Lael menemuinya, dia telah menelpon Sora duluan. 난 누를 텐데. 우리 하나씩 잘 해결해 보자고. Sambil makan, Jeon Kyum akan membelikan rumah serta apartemen untuknya. Sementara, suaminya Jun Wook, dia akan mutasi ke pedesaan. Namun, jika Jin Wook mau berpisah dengan Lael, dia akan memberikannya kompensasi besar. Namun Lael merasa dirinya hanya akan dijadikan wanita simpanan sehingga Lael memilih pergi. Hari peluncuran pasaraya cabang baru. Ini adalah hari yang sudah ditunggu oleh Sora. Karena Yeon Kyum mengumumkan kalau Sora akan menjadi presiden direktur LY Shopping Mall. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Sayangnya, keberadaan Lael di tempat itu membuat Sora jengkel. Apalagi, Lael juga sempat mengancam akan memberitahu Pak Han mengenai perselingkuhannya dengan Yeon Kyum. Hal ini membuat Sora jelas marah dan mengejarnya. Namun, sosoknya kembali hilang dan bersamaan dengan munculnya Yeon Kyum. Sora yang emosi mulai menuduh Yeon Kyum bahwa dialah yang membawa Lael ke acara tersebut. Tapi Yeon Kyum yang tak melihat Lael di acaranya menjadi bingung atas tuduhan Sora. Selama mereka berdebat, tak menyadari jika Lael telah memasukkan suara mereka melalui loudspeaker yang ada di lantai 1. 내 앞에 무릎 꿇렸어 했어. 내가 순진했어. Sehingga semua tamu undangan jadi mengetahui perselingkuhan Yeon Kyum. Saat kembali ke acara, Sora diberitahukan sekretarisnya bahwa pertengkaran mereka tersiar melalui loudspeaker. Rupanya itu target Lael datang ke acara tersebut. Hari yang sudah disiapkan Sora hancur total. Sesampainya di rumah, dia baru menemukan ada sebuah mic rebel di dalam tasnya. Pada bagian lain, Chi-gyum dan istrinya mengadu ke ayahnya mengenai pengangkatan Sora menjadi presiden direktur pasaraya. Padahal posisi itu harusnya menjadi milik Chi-gyum. Keduanya benar-benar tak terima dan memanasi ayahnya. Esok harinya, Lael bertemu dengan Yeon Kyum di rumah Mawar. Yeon Kyum menuntut penjelasan Lael mengenai tingkahnya di acara itu.
Walau sempat terjadi percekcokan di antara mereka, namun Lael akhirnya meminta maaf pada Yoon Gyum. 두 집안 사이 갈등 때 본때를 보여줄 생각 다 털어줄게. Rencana Boo Moon Hee mengungkapkan kejahatan Ellie Group ditentang Lael. Dia khawatir hal itu turut membongkar identitasnya. Lael masih ingin mencari informasi mengenai kematian sang ibu. 알아야겠고 한솔아가 Boo Moon Hee mengikuti rencana Lael sembari mengingatkannya agar berhati-hati karena Lael tampak mulai jatuh cinta pada Yeon Kyum. Perselingkuhan Jun Kyum dan Lael diketahui oleh Park Han. Tak lama berita perselingkuhan dua orang itu juga tersebar ke media. Akibatnya, saham perusahaan Ellie Group pun anjlok. 무슨 소용이야? Park Han tak ingin dirugikan atas kejadian ini. Dia lantas memerintahkan Sora untuk menggugat cerai Yeon Kyum. Sora sendiri berkeras tak ingin mengajukan gugatan cerai. Dia mengambil cara lain dengan memerintahkan Doan untuk menculik Lael. 아빠나 그이 몰래. Namun, saat rencana itu dijalankan, Eun Pyeong berhasil menggagalkannya. Sekretaris Blue House tertusuk saat Doan coba melukai Lael. Kejadian itu membuat Lael merasa tak aman. Dia lantas meminta Jung Kyum untuk tidak lagi menyembunyikannya. Lael pun diberi jabatan strategis di perusahaan. 천재 기업인 이태준 씨의 난 아니고. 아마 못 봤을 거라고 생각합니다. 미치겠네 진짜. Keduanya pun tinggal bersama dan Lael diam-diam berhasil menemukan berkas perusahaan Gedix yang dia cari. Sayangnya, Yeon Kyum memergokinya. Untuk sementara, Lael dapat berkelit walau Jun Kyum mulai curiga. Kecurigaan Jun Kyum ikut dirasakan Sora. Dia mencari tahu informasi mengenai Lael dengan menculik dan menganiaya Boo Moon Hee. Sora akhirnya mengetahui identitas Lael atau Kim Sun Buin. Dia sangat percaya diri mengungkap rahasia tersebut di depan keduanya. 그런 소리 해도 소용없어. 할 거지. 차비서. Setelah mendapat fakta mengejutkan dari Han Sora, Yeon Kyum mengambil sikap tak peduli. Namun, rupanya dia hanya pura-pura karena secara sembunyi lelaki itu mulai mencurigai dan mengawasi Lael. Walau begitu, Yeon Kyum penasaran dengan rahasia yang disimpan Lael sehingga dia membiarkan Lael melakukan rencananya. Buntut dari hal itu, Lael berhasil mendapatkan berkas asli pengakuisisian Gedix Semikonduktor secara ilegal yang disimpan Yeon Kyum. 망설인 적은 없어요. 하지만 내 감정에 대한 Setelahnya, Lael mulai mencari keberadaan Boo Moon Hee. Dia tahu Moon Hee diculik Sora. Wanita paruh baya tersebut diketahui berada di sekitar kediaman Park Han. Lael kemudian meminta Sora melepaskannya, dan dia pun bersedia untuk melepas Yeon Kyum. 이걸 답상 무는 게 Lael terus mencari Boo Moon Hee dan berhasil melacak posisi keberadaannya. Lael meminta bantuan Eun Pyeong mencari ke area tersebut. Saat melacak itulah Yeon Kyum mengetahui semua hal yang dilakukan Lael untuk membalas dendam. 할 수가 없어. Lael berhasil kabur setelah mendorong Yeon Kyum hingga pingsan. Boo Moon Hee kini berada di bawah pengawasan Kim Jung Chul dan Park Han. Sekalipun Sora memohon agar mereka melepaskan wanita itu, keduanya tak membiarkan hal tersebut.
했구나. 아빠. Pak Han malah membunuhnya karena tak ingin reputasi yang dia bangun selama ini hancur. Bagaimanapun, Bu Moon-hee sudah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menghancurkannya. 아무도 없습니다, 실장님. 나 지금이라도 민현이 장모님 Mayat Bu Moon-hee dibuang oleh Jung Chul, tetapi untungnya berhasil ditemukan. Lael begitu bersedih mengetahui wanita yang sudah banyak bekerja sama dengannya meninggal dunia. Di saat bersamaan, dia juga mengetahui fakta tentang kematian ibu kandungnya yang tewas karena dibiarkan kelaparan oleh Pak Han. Dalam keadaan paling terpuruk, Lael memutuskan bangkit dan mengambil alih kasus yang sedang Bu Moon-hee perjuangkan. Dendam Lael pun mulai diketahui Yeon Kyum. Dia tidak percaya jika gedik semikonduktor yang diberikan padanya pada hari pernikahan oleh keluarga Sora diambil dengan cara ilegal. Dia berusaha meyakinkan Lael bahwa dirinya tidak terlibat. Tapi sayangnya, wanita itu terlanjur dendam. 뭐가 고통스러운데요? 당신에 대한 내 사랑이 우선. Hingga kemudian Lael mendengar sendiri bahwa Yeon Kyum memiliki perasaan yang tulus padanya. Lelaki itu tidak peduli sekalipun mereka tak bisa bersatu, karena dia hanya ingin Lael mengingatnya dengan cinta. 이거야 진짜 사죄지. 좋은 사람으로 남고 싶은 소망. Kedatangan Jun Gyum di pengadilan membuat heboh para wartawan. Lael menjelaskan bahwa semua tersangka akan ditambahkan tuntutannya atas pembunuhan Ibu Moon-hee dan ibu kandung Lael, sambil menunjukkan bukti kepada para wartawan. 의한 살인입니다. Mengetahui Lael menyebutkan nama Pak Han dan kedatangan Jun Gyum di pengadilan membuat Pak Han marah. Dalam persidangan, Jun Gyum tak mau mengikuti perintah pengacaranya yang sudah diatur oleh Pak Han. 협의하겠습니다. 필요 없습니다. 이거 합의하시면 나중에 Berita di TV tentang pembunuhan ayah Lael di masa lalu telah memojokkan mereka semua. Di antara orang-orang itu, hanya Yeon Kyum yang bersedia melakukan mediasi dan memberikan kompensasi yang diterima oleh Lael. 네, 아저씨. Lael menghubungi Sora guna memberitahukan bahwa ayahnya telah mengkhianatinya demi menyelamatkan diri sendiri. Walau dia anaknya, tapi Sora tidak bisa tinggal diam ketika sang ayah menumbalkannya sebagai pelaku tunggal. 날 외롭게 Hubungan 죽어가는 거. gelap Sora dan Do-won pun terbongkar. Bahkan, dia juga pelaku pembunuhan terhadap Eun Pyeong di masa lalu. 제발 용서해 주십시오. 잘못했습니다. Kini Eun Pyeong meminta bantuan Do-hwan untuk mengumpulkan bukti-bukti lain. Do-hwan memberitahukan Pak Han jika foto penjara yang ada di basement rumahnya telah dilaporkan kepada polisi oleh Sora. Mengetahui hal itu membuat Pak Han kalap. Dia mengambil palu gadang untuk membunuh Sora. Kedatangan Sora menemui ayahnya langsung saja menyalahkannya, karena dia dijadikan tumbal olehnya. Dalam detik-detik kritis, Do-hwan akhirnya melumpuhkan Pak Han dengan memukulkan stik golf. Setelah pingsan, Pak Han dibawa ke ruang tahanan di rumahnya sendiri. Karena situasi makin kisruh, sehingga Sora akan pergi dari rumahnya dan meliburkan semua pengawalnya. Yeon Kyum sendiri tampak benar-benar menyesal dengan kenyataan bahwa perusahaan Gedix yang didapat dari pernikahannya bersama Sora adalah hasil merebut paksa. Dia kemudian menuliskan wasiatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO dan memberikan semua saham kepada Lael. Mengetahui niat baik Yeon Kyum, Lael pun melunak. Saat mereka bertemu kembali,
Keduanya pergi guna menghabiskan waktu bersama di sebuah villa milik perusahaan. Eun Pyeong mengetahui mereka berada di villa dari asistennya. Begitu juga dengan Sora dan Jung Chul, yang sudah sangat murka terhadap Lael segera bergegas menuju villa. Di villa, Jun Gyum sedang in the high dengan Lael. Mereka merencanakan membunuh wanita itu. Saat Jun Gyum mencari anaknya, tamu tak diundang pun sampai di villa tersebut. Jun Chul ingin segera mencincang Lael untuk dijadikan makan malamnya. Tapi kedatangan Jun Gyum dapat melumpuhkannya. Sementara Sora hanya menunggu di mobil hingga pagi harinya di sekitar villa. Eun Pyeong terkejut mengetahui Jung Chul sudah tewas. Namun dia akan membela Jung Gyum karena Jung Chul menerobos masuk rumahnya. Sora pun terkejut melihat kedatangan polisi dan mayat yang dikeluarkan dari rumah tersebut. Kekagetannya berlanjut di saat pengacara Jun Gyum memberitahukan proses perceraiannya dan segera untuk angkat kaki dari rumahnya, serta melepaskan semua saham kepemilikannya. Di bagian lain, Pakan masih sekarat di kamar penjara yang dibuatnya sendiri. Saat mereka sedang mengurus mayat Jun Chul, Sora menculik Lael. Dia kemudian membawa pergi Lael dan terus berusaha membunuhnya. Yeon Kyum dan Eun Pyeong berhasil menghentikannya. Tapi sayang, Lael sudah lebih dulu ditikam Sora. Melihat Lael terluka dan terancam, Yeon Kyum sadar bahwa harus dirinya lah yang berkorban. 답이 엄마. Dia kemudian sengaja menjatuhkan mobil yang dikendarainya ke jurang. Hal ini membuat Lael histeris. Berita di televisi telah menyiarkan kehebohan tersebut. Banyak spekulasi yang terjadi tentang kejadian ini. Rumah Pakan digeledah oleh pihak terkait untuk mengumpulkan bukti. Petugas menemukan paspor Pakan. Dia meragukan jika Pakan telah pergi ke luar negeri. Namun, Do Hwan tak mau memberitahukan tentang hal tersebut. Yeon Kyum meninggal di lokasi kejadian. 회장 죽었어. Sementara Sora mengalami luka serius. Kesehatan mentalnya pun terganggu karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Menurut dokter, jika ingatan Sora pulih kembali pun, dia akan bunuh diri. Lael bersedih atas tewasnya Jun Gyum. Pada hari itu, Eun Pyeong memberikan pesan yang ditulis oleh Jun Gyum sebelum pergi ke villa. Di bagian lain, Pakan pun tewas di kamar penjaranya karena dia berpuasa makan dan minum selama berhari-hari. Atas wasiat Yeon Kyum sehingga Lael menguasai semua aset yang dimiliki LE Group. Dia tidak memakainya seorang diri, melainkan dibagikan kepada para korban perusahaan tersebut. Selesai dengan urusannya, Lael memutuskan untuk kembali ke Buenos Aires seorang diri bersama kenangannya dengan Yeon Kyum. Dan cerita pun berakhir. 분명